Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ali Muhammadin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ahli Muhammadin. Ila hadrati Rasulillah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ahli Muhammadin lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ila hadrati Syekh Bahauddin Aksabani, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Syekh Abil Hasan As-Sazili, Syekh Ahmad Khatib Syambas, Syekh Ibnu Athaillah Sakandari, wa ahlihim lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ila hadrati Syekhina wa murabbi ruhina Sohibul sholawat kuning billah wa ahlihim lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta. Ila hadrati kulli jama'atin sholawat kuning billah al-ahya minhum wal amwat wa ahlihim lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal waladdallin. Amin. Alhamdulillah, sore hari ini kita lanjutkan mengaji sebuah kitab dari disiplin ilmu tasawuf, mahakarya dari Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, yaitu kitab Al-Hikam. Semoga sore hari ini kita semua dalam keadaan iman yang baik, iman yang stabil, sehingga kualitas kehambaan kita terjaga dan tetap menjadi pribadi yang bermanfaat bagi sesama. Dua pembahasan yang akan kita kaji pada sore hari ini
yaitu yang pertama mengenai kriteria orang yang pantas kita jadikan sahabat atau teman. Yang kedua mengenai zuhud dan amaliyah. Bismillahirrahmanirrahim. La tashab man la yunhiduka khaluhu wa la yadulluka 'ala Allahi maqaluhu. Pembahasan yang pertama yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Athaillah yang kita bahas pada sore hari ini adalah jangan berteman dengan orang yang keadaannya tidak membuatmu bersemangat dan ucapannya tidak membimbingmu ke jalan Allah. Jika kita amati fenomena-fenomena di zaman kita saat ini, kondisi pergaulan yang ditampilkan dalam media-media sosial sungguh membuat hati kita miris. Sajian yang sering berseliweran di beranda media sosial kita mengenai perilaku anak muda yang membahayakan orang lain, dan juga sering kita saksikan adegan-adegan kekerasan yang disampaikan, yang dilakukan oleh orang-orang dewasa, entah di jalan raya, entah di suatu kejadian-kejadian yang sangat tidak patut untuk dilihat oleh siapapun. Syekh Ibnu Athaillah dalam hal ini memberikan sebuah pandangan bagaimana sebaiknya kita memilih teman, memilih sahabat, yaitu jangan berteman dengan orang yang membuat kita tidak bersemangat dan ucapannya tidak membimbing kita ke jalan Allah. Jika kita lebih perluas lagi adalah janganlah memasuki suatu wilayah pergaulan kelompok yang di sana tidak membuat semangat kita
untuk menuju ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimanapun sebuah pertemanan, sebuah komunitas akan memberikan pengaruh yang sangat besar kepada siapapun yang memang mudah terombang-ambing oleh suatu keadaan yang berubah-ubah. Pilihlah seorang teman, pilihlah sebuah komunitas yang di dalamnya selalu mengingatkan pentingnya memahami tujuan dari manusia diciptakan ke alam dunia ini. Tiada lain dan tiada bukan bahwa tujuan penciptaan manusia adalah untuk mengabdi semata-mata kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kata lain, pilihlah teman, pilihlah komunitas yang di dalamnya diajarkan mengenai perbuatan-perbuatan hukum-hukum syariat yang memiliki sanad keilmuan yang sambung menyambung hingga sampai kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam suatu kesempatan saya mendapatkan tamu beberapa pemuda. Mereka datang menemui saya sekitar jam 10 malam dan selesai menjelang azan subuh. Salah satu dari pemuda itu bertanya kepada saya, apakah benar pertemanan itu memiliki pengaruh yang sangat besar atas kepribadian kita? Dan apakah benar sebuah perbuatan kemaksiatan meninggalkan bekas kepada kita? Waktu itu saya tidak menjawab dengan teori-teori yang jelimet, teori-teori yang memerlukan pemikiran yang berat. Saya tunjuk balik kepada si penanya. Saya tanya ke dia, bukankah dulu kamu ketika masih SD, masih SMP, kamu rajin mengaji ke masjid? Karena saya tahu waktu kecilmu. Dia jawab, ya benar, saya dulu rajin mengaji di masjid.
bukankah ketika kamu sedang dalam kondisi aktif mengaji di masjid pada usiamu yang belia itu, dirimu jauh dari minuman keras dan sejenisnya? Dia pun menjawab, iya, benar. Kemudian saya tanya lagi kepada pemuda itu, bagaimana proses kamu sekarang menjadi seperti ini? Secara singkat dia menceritakan bahwa awal mula hanya diajak, diperkenalkan, diberi gratis oleh teman-temannya, diberi minuman keras. Awal mula dia bisa menolak, 2 kali bisa menolak, 3 kali bisa menolak. Lambat laun akhirnya dia mencicipi. Setelah mencicipi, mengetahui rasanya, lambat laun dia ketagihan minuman keras. Naik lagi setelah ketagihan, dari yang tadinya dia diajak, sekarang posisinya menjadi orang yang mengajak. Dari kisahnya itu lalu saya berikan sebuah pemahaman bahwa sebuah kemaksiatan yang dilakukan itu akan meninggalkan noda-noda hitam di dalam hati manusia, sehingga menutupi cahaya hati itu dalam memberikan respon akan hal yang positif, akan hal yang negatif. Semakin gelap hati seorang manusia, maka semakin buta dirinya. Mana halal, mana haram, mana baik, mana buruk, sudah tidak bisa dibedakan lagi. Kita lanjutkan ke pembahasan yang kedua, yaitu mengenai zuhud dan amal. Bismillahirrahmanirrahim. Ma qalla amalun baraja min qalbin zahidin wala kasura amalun baraja min qalbin rahibin. Beliau Ibnu Athaillah menjelaskan bahwa amal yang sedikit dari hati yang zahid tidak bisa dikatakan sedikit. Amal yang banyak dari hati yang tamak tidak bisa dikatakan banyak. Kenapa demikian? Karena seorang zahid adalah orang yang memiliki hati yang terjaga dari kecenderungan hawa nafsunya sendiri, dari kecenderungan ambisi pribadinya sendiri. Sehingga walaupun seorang zahid melakukan amaliyah yang kelihatannya sepele, maka itu tidak bisa dikatakan amal yang sedikit, karena amal yang dilakukannya terbebas dari hal-hal yang merusak, hal-hal yang membatalkan sebuah amaliyah yang dilakukan menjadi sebuah amaliyah yang soleh.
Pun demikian, ketika seorang manusia yang hatinya tamak seolah-olah melakukan perbuatan amaliyah yang begitu banyak, yang begitu yang begitu menghebohkan, tidak bisa dikatakan sebagai amaliyah yang banyak. Mengapa demikian? Karena seorang yang hatinya tamak akan melakukan suatu kebaikan, akan melakukan suatu ibadah yang mulia untuk tujuan mendapatkan kembalian yang lebih banyak dari apa yang dia lakukan, dari apa yang dia berikan. Bil makna ada modus-modus tertentu. Saya kira untuk hal ini tidak perlu diberikan contoh karena bisa kita saksikan secara mudah dan banyak di mana-mana. Sekian kajian pada sore hari ini. Semoga ada manfaatnya. Selamat beraktivitas, selamat bermanfaat. Khususnya bagi jamaah Ar-Raudhah 12, Majelis Muhasabah Sholawat Kuning Billah, dimanapun berada, baik yang di Indonesia maupun yang tersebar di beberapa negara di luar negeri, dan bagi kaum muslimin pada umumnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ahli Muhammadin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ahli Muhammadin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ahli Muhammadin. Allahumma salimna qalbahu wa salaka biqalbin salim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma sholli ala